Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat nafas kehidupan, berkat kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, Raja Damai dalam kehidupan keseharian kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dalam program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Ya kan, kita diberikan kesempatan untuk melayani setiap pekerjaan Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, saya rindu agar setiap kita dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin. Minimal dari sosial media kita. Sehingga dengan apa yang kita bagikan, ada banyak orang diberkati, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang diteguhkan. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin saudara. Yes. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, buat anugerah, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih semua hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Betul kami harus masih menghadapi badai, betul kami harus menghadapi pergumulan dalam masalah kehidupan kami, tapi kami percaya kekuatan yang tidak terbatas itu terus dilimpahkan dalam hidup kami, sehingga kami terus menjalani hari hidup kami, dan kami melihat jalan keluar yang Allah sediakan ada dalam keseharian kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita yang dalam apa yang Yesus lakukan, ada pembelajaran yang kita dapati, yang saya dapati, ya kan, dan saya bagikan juga buat setiap umat Tuhan hari ini. Di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat 35 dan ayat 36. Tentang kehidupan Yairus, ya kan, bagaimana Yairus memiliki seorang anak perempuan yang hampir mati sekarat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya kan, akhirnya Yairus datang kepada Yesus, mohon belas kasihan Yesus, dan kita lihat sama-sama peristiwa ini. Markus 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan Yairus untuk mendoakan anak kekasihnya, tiba-tiba Yairus bersama dengan Yesus mendapati berita yang kurang enak didengar. Iya kan, bukan kurang enak didengar, ini pahit gitu loh ya. Bahwa anaknya yang sedianya akan didoakan ini udah mati. Ini udah mati, sudah dikasih dalam Tuhan. Lalu apa respon Yesus? Yesus nggak bilang sama Yairus, "Ya, Rus," maksudnya Yairus gitu kan, "udah mati, ya udah kita pulang lagi." No, Yesus tidak mematahkan semangat Yairus yang saat itu. Wow, ini yang saya percaya saudara. Orang dalam kesetiaan yang mencari Tuhan akan Tuhan perhitungkan. Orang dalam kesetiaan yang mencari Tuhan akan Tuhan bela. Orang yang dalam kesetiaan yang mencari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dalam kesetiaannya Yairus mencari Yesus dan berharap Yesus menyembuhkan, dan itu yang terjadi. Sekalipun dalam perjalanan, ini seringkali kita kan dalam perjalanan kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan kesehatan kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita. Tapi dalam perjalanan menuju pemulihan, justru ada banyak sekali yang menghampiri kita dan mematahkan iman kita, mematahkan pengharapan kita. Ini yang dilihat oleh Yairus pada saat itu. Keluarganya datang jauh-jauh, datang bilang sama, "Udah enggak usah datengin Yesus lah, udah mati anakmu." Tapi apa Yesus bilang di ayat 36, saudara? Perhatikan ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan. Sama-sama bilang sama saya, bodoh amat. Iya kan? Orang mau ngomong apa tentang masalahmu, orang mau ngomong apa tentang pergumulanmu, orang mau menghakimu seperti amat. Terkadang kita harus tutup telinga kita dan berkata bodoh amat. Karena saya pegang firman Tuhan, saya berjalan bersama Yesus. Yesus sedang membuat perencanaan yang dahsyat dalam kehidupan masalah rumah tangga keluarga saya, kehidupan ekonomi saya, kehidupan kesehatan saya, dan Dia sedang akan memulihkan saya.
Sehingga ketika masa-masa itu sedang kita nanti dan tiba-tiba kita melihat keadaan yang tidak sesuai dengan kita harapkan, kita dengar berita yang tidak sesuai dengan kita harapkan, kita mesti kadang keras terhadap diri sendiri. Bodoh amat. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Saya tetap percaya Yesus saya sembuhkan saya. Saya tetap percaya Yesus saya rumah tangga saya dipulihkan. Saya tetap percaya apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati saya, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Katakan amin. Amin. Yes. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus bodoh amat dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita percaya aja. Kenapa? Karena kita percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Karena kita percaya Yesus yang kita sembah tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan terhadap kuasa Yesus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tetap percaya, Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku sudah beriman, Tuhan aku sudah percaya. Sekarang aku percaya pekerjaan-Mu akan dinyatakan dalam hidupku. Itulah yang menjadi kepercayaan kita. Amin. Makanya iblis sampai sekarang akan terus mengombang-ambingkan, akan terus membuat galau, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan berbagai macam cara. Ya itu salah satunya, contohnya Yairus, keluarganya dekat datang memberitahukan. Nah berita ini kan berita yang mematahkan semangat Yairus, saudaraku. Iya kan? Berita ini kan berita yang mematahkan pengharapan Yairus. Wah mati, ya telat, ya bener dah gak jadi. Itu akhirnya kita mulai entertain dalam pikiran kita, kita mulai nikmat dalam pikiran kita, akhirnya kita luntur, tidak lagi percaya. Kalau seandainya pada saat itu Yairus bilang sama Yesus, Guru, udahlah udah mati, udah gak usah datanglah ke rumah. Iya gak jadi bangkit itu perempuan, anak perempuannya dia. Iya kan? Gak jadi bangkit, saudara. Mati bener. Tadinya Yesus cuma bilang tidur kok. Jadi mati bener. Kalau saat itu Yairus bilang, Guru, udahlah keluarga udah bilang gak usah datang, katanya gak usah ngerepotin Guru, yaudah Guru gak usah datang. Bisa aja Yairus begitu bilang. Tapi Yesus kita, haleluya, Dia adalah Allah yang tidak pernah mematahkan semangat kita. Bulu yang terkulai tidak akan dibiarkannya terpatah. Api sumbu yang hampir pudar tidak akan dibiarkannya padam. Dengan kata lain, Tuhan mau kita tetap terus memiliki pengharapan. Sama-sama bilang sama saya harus punya pengharapan. Amin. Apapun yang saudara hari-hari ini sedang doakan, apapun saudara hari-hari sedang nantikan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Terkadang kita perlu berkata bodoh amat, saudaraku, dengan keadaan-keadaan yang seakan-akan membuat batal janji Tuhan. Terkadang kita perlu menutup telinga kita, menutup mata kita dan berkata bodoh amat, saya gak peduli, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang berjanji dan saya pegang janjinya. Terkadang itu perlu kita kumandangkan. Tatkala ada orang-orang yang menghampiri kita, ada pikiran-pikiran yang menghampiri kita yang berusaha menggagalkan, mematahkan semangat kepercayaan kita kepada Kristus. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang sama Maria dan Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Yohanes pasal 11 ayat 40, Yesus bilang begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara mau melihat kemuliaan Allah? Saudara mau melihat kuasa Allah? Saudara mau melihat apa yang tidak mungkin bagimu untuk akan dilihat oleh matamu? Belajar untuk percaya saja. Wow, berarti percaya sangat besar kuasanya. Kita percaya kepada Yesus. Kita percaya akan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan Yesus. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus buat dahulu tidak akan pernah berubah sampai hari ini. Sebab kuasanya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Karena itu pastikan, jangan luntur imanmu hanya karena apa yang kau dengar. Saya ulangi sekali lagi. Jangan luntur imanmu hanya karena apa yang kau dengar. Jangan luntur imanmu hanya karena apa yang kau lihat. Jangan patah semangatmu dalam kau mengiring Tuhan, dalam kau percaya kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapanmu hanya karena apa yang kau lihat dan kau dengar. Karena kita pelajari ada kalanya dalam perjalanan iman kita dihampiri oleh hal-hal yang membuat kadang kita patah semangat, patah pengharapan, tidak lagi beriman dan percaya kepada Kristus. Ada saja orang-orang, pikiran-pikiran yang dimainkan oleh karya iblis dalam kehidupan kita untuk mematahkan semangat kita. Pesan saya hari ini,
tetaplah terus semangat, tetaplah terus percaya. Kalau engkau mau melihat kemuliaan Allah, tetap terus percaya. Yairus bisa saja bilang sama guru udah gak usah datang lah, udah mati anak saya. Tapi tidak, Yairus tetap percaya. Dan itu yang terjadi. Dia melihat anaknya bangkit, dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami diteguhkan iman kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini, kami percaya ada kalanya kami digoda, kami ditawarkan, kami dihadapkan dengan keadaan yang membuat kami kehilangan iman, tawar hati, sehingga akhirnya patah semangat kami, patah pengharapan kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya ketika kami percaya, terkadang kami harus tutup telinga kami, tutup mata kami, dan berkata bodoh amat buat setiap keadaan apapun. Karena yang kami percaya, Tuhanlah yang membela kami, Tuhan tolong kami, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara-Mu atas kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Sehingga kalau ada di antara mereka yang hari-hari kehilangan iman, patah semangat, patah pengharapan, aku berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus jamah hati dan hidupnya, sehingga dia melihat kembali perkara-perkara dahsyat yang Allah buat dalam hidupnya. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingat selalu perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau mau melihat kemuliaan Allah nyatakan dalam hidupmu, belajar untuk tetap terus percaya. Tuhan Yesus memberkati kita.